Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak pada pelajaran Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur kelas dewasa pria. Seperti Bapak-Bapak ketahui bahwa sekarang sudah mulai memasuki triwulan kedua, yaitu sesi baru dari pelajaran kita ada triwulan pertama. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan meneruskan pelajaran ini dengan tema yang baru, dengan buku pelajaran yang baru. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini Tuhan izinkan kami untuk bersekutu bersama di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati kami semua ketika kami mempelajari pelajaran pertama ini, sehingga kami akan dapat secara pribadi menangkap kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati dari awal hingga akhir, sehingga kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, seperti sudah saya ungkapkan tadi, sekarang kita sudah memasuki triwulan kedua tahun 2022 dan sekarang mengambil tema murid Kristus memikul salibnya. Murid Kristus memikul salibnya. Apa arti memikul salibnya? Bapak nanti bisa mendapatkan informasi dari sumber lain, tetapi secara singkat dapat saya uraikan di sini. Yang dimaksud dengan memikul salib adalah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita akan berusaha untuk mengikuti seluruh pelajaran Tuhan Yesus dengan mengesampingkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau minggu yang lalu kita kalau triwulan yang lalu kita belajar mengenai bagaimana mengingkari diri, sekarang kita terus belajar juga berkaitan dengan mengingkari diri ini dengan pengertian memikul salib. Khusus pelajaran yang pertama ini diberi judul keutamaan mengikuti Yesus. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita semua akan dapat menjelaskan cara pandang atau perspektif yang benar dari pengikut Kristus, termasuk 3 cirinya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita semua yang kedua dapat memberikan contoh masa kini mengenai cara pandang atau perspektif yang benar dan salah dari pengikut Kristus. Kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran ini adalah agar kita semua dapat membandingkan diri kita sendiri dengan 3 macam orang yang bertemu Yesus yang akan kita baca di dalam perikop kita pada kesempatan ini. Perikop yang menjadi dasar pelajaran pertama ini adalah Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62 di bawah judul Hal Mengikut Yesus. Seperti saya selalu ungkapkan sebelum kita melanjutkan pelajaran melalui tayangan sekarang, jangan lupa membaca Lukas 9 ayat 57 sampai 52, dan atau nanti kalau ada ayat-ayat Alkitab yang diungkapkan, saya sarankan bapak-bapak bisa jeda sejenak di tinggalkan videonya baru baca Alkitabnya, supaya kita bisa menyelaraskan dengan apa yang dikehendaki di dalam pelajaran kali ini. Bapak sekalian, dalam lingkungan di mana kita berada, banyak contoh orang-orang yang totalitasnya sangat tinggi, bahkan cenderung melampaui logika manusia. Ketika
kita melihat bagaimana dia sangat taat kepada seseorang sebagai pimpinannya ataupun kepada organisasi. Salah satunya adalah para pengikut ISIS yang kita tahu banyak orang menilai, banyak orang yang menilai, meskipun menganggap bahwa hal ini tidak benar, tapi yang kita nilai adalah mengenai totalitasnya. Para pengikut ISIS ini mereka rela mengorbankan semua miliknya, termasuk nyawa yang dimilikinya, saking percayanya kepada kata-kata pimpinannya. Meski tidak semua orang setuju dengan yang dilakukannya. Sekali lagi, yang kita fokuskan yang kita jadikan pokok di sini adalah mengenai totalitas mereka. Nah, dibandingkan dengan kita selaku pengikut Kristus, bagaimana dengan kualitas kita sebagai murid-murid Yesus? Sudah setotal pengikut ISIS kah? Kalau misalnya di skala antara 1 sampai 10 itu sempurna, sangat total misalnya. Berapa skor totalitas kita? Yang bisa menilai hanya diri kita dengan Tuhan. Nah, di dalam pelajaran 1 ini kita akan mempelajari 3 hal ciri orang yang dikehendaki Yesus untuk menjadi pengikutnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bahwa pengikut Yesus adalah pengikut yang siap mengalami ketidaknyamanan. Ayat 57 sampai dengan 59 memberikan gambaran kepada kita bahwa pengikut Yesus itu akan memberikan kenyamanan hidup. Mengikut Yesus itu enak, belajar dari guru yang hebat secara langsung. Kita mengetahui bahwa Dia Tuhan yang menjadi manusia, bisa melakukan mujizat dan menjadi perhatian orang banyak. Itu banyak dipikirkan oleh orang-orang zaman murid-murid Yesus. Zaman Yesus ini masih hidup, membayangkan bahwa mengikut Yesus itu pasti enak. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yesus sendiri bahkan berkata sebaliknya, yaitu bahwa mengikut Dia itu tidak enak atau tidak nyaman. Bahkan Yesus ingin kita memahami dan kita bisa melihat bahwa ketidaknyamanan akibat mengikut Yesus itu, di antaranya misalnya contoh yang sederhana di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus tidak memiliki tempat tinggal. Yesus, kita ketahui, memang tidak pernah diceritakan punya satu tempat tinggal yang khusus. Dia berkeliling wilayah untuk mengabarkan kabar baik yang Dia bawa. Kemudian selain itu, Ia akan tidak nyaman saat mengatasi gangguan hidup lama dari dalam dirinya dan serangan iblis dan dunia dari luar dirinya. Banyak di dalam contoh-contoh yang perikop yang kita sudah baca semua, kita bisa melihat bahwa ternyata ada masa lalu dari orang-orang yang ingin mengikut Yesus ini, tetapi begitu ditantang oleh Yesus, mereka mempunyai banyak alasan untuk akhirnya mengundurkan diri. Apakah banyak ketidaknyamanan dalam mengikut Yesus yang kita hindari? Yang bisa menilai bapak-bapak sendiri.
Karena sampai dengan saat ini tidak sedikit ajaran-ajaran Yesus ini kalau kita perhatikan betul-betul, setelah kita baca, kita diperintahkan sesuatu, tetapi kita masih banyak yang bimbang, masih banyak yang ragu-ragu, sehingga dia berusaha untuk menyesuaikan kehendak Yesus itu dengan kehendak pribadinya, karena dia masih mempunyai banyak tujuan atau apapun yang dianggapnya sebagai lebih penting daripada yang dikehendaki Tuhan. Atau kalau boleh saya katakan, kita semua berusaha untuk menyesuaikan standarnya Tuhan menjadi standar kita, sehingga kita menganggap kita melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita, meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari kenyataan ini, bagian satu ini, orang percaya seperti kita harus rela memikul salibnya dengan pantang mundur ketika mengalami ketidaknyamanan di dalam mengikuti Yesus. Tidak nyaman kalau tiba-tiba di hari Minggu kita harusnya beribadah, melaksanakan perintah Tuhan, tetapi ada tugas kantor. Kita menyesuaikan, kan hanya sekali ini, gak setiap minggu. Saya bisa mengikutinya lewat YouTube, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah situasi yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Jadi sebagai penerapannya adalah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus, banyak sekali ketidaknyamanan kalau dibandingkan dengan standar yang dibuat oleh Tuhan Yesus sebagai pengikutnya. Yang kedua, mari kita coba mempelajari bagaimana ciri sebagai orang yang mikul salib Yesus. Yang kedua adalah bahwa setiap pengikut Yesus adalah pengikut yang siap memenuhi panggilan. Calon pengikut yang kedua ini justru ditawari untuk mengikuti Yesus, tetapi yang bersangkutan minta izin untuk menguburkan ayahnya lebih dahulu. Yang bersangkutan menolak secara halus karena kemungkinan ayahnya masih hidup. Yang bersangkutan tidak menolak mengikut Yesus, tetapi ia ingin menunggu sampai ayahnya meninggal dulu baru akan mengikut Yesus. Ia menunda memenuhi panggilan Yesus dan tidak segera meresponnya. Alasan ingin mengubur orang tuanya ketika dia bertemu dengan Yesus bisa dianggap atau diartikan oleh para ahli bahwa sebetulnya orang tuanya masih ada. Oh, boleh saya ngikut Yesus, tapi nanti ya setelah orang tua saya meninggal, karena saya sedang menjaganya sekarang. Mungkin itu alasan. Tanggapan Yesus terhadap jawaban orang ini, Bapak-bapak bisa lihat, silakan dibuka Alkitabnya, di stop dulu videonya, pasal 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mungkin kita bingung memahami biarlah orang mati menguburkan orang mati. Seperti ketika saya membaca ini, terpaksa harus mencari artinya, melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh pendeta kita yang menulis buku ini.
Jadi maksud Yesus dengan ayat 60 ini adalah apa? Biarlah orang yang mati jasmaninya wafat diurus oleh orang-orang yang mati rohaninya, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau kamu percaya bahwa dia sudah ada yang ngurus, maka ikutlah aku sekarang. Pendapat yang ekstrim sekali menurut ukuran kita sebagai manusia. Kita sering menomorduakan persekutuan dengan Tuhan hanya karena kita ingin melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan atau kesosial yang sedang kita hadapi sekarang. Bagaimana hal ini dibandingkan dengan kehidupan sekarang? Gampang sekali. Ketika kita harus melayat adik kita, saudara kandung kita, atau ponakan kita yang harus disemayamkan di pemakaman pada hari Minggu yang sama-sama kita harus beribadah di gereja. Tantangannya memang tidak mudah. Ada yang lebih penting untuk dilakukan oleh orang percaya, yaitu segera memenuhi panggilan Yesus untuk memberitakan jaminan hidup kekal di dalam Yesus yang seperti diceritakan kepada kita, sehingga pengikut Kristus tidak boleh menunda memenuhi panggilannya. Memenuhi panggilannya tidak hanya sekedar ketika kita menjadi orang Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang arti itu kita perluas. Memenuhi panggilannya adalah memenuhi panggilan pelayanan setelah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi masih sering kan kita mendengar, jangan saya lah Pak, orang lain saja. Mungkin banyak faktor, seperti diri saya memang merasa tidak sanggup untuk ditunjuk melayani menjadi suatu kepanitiaan di gereja. Dan alasan saya, biarlah yang muda-muda, karena memang saya sudah tua. Itu alasan yang tidak pantas dicontoh. Tetapi seringkali kita melihat orang melakukan hal itu. Coba nanti amati ketika pengurus sekarang, panitia perancang sekarang itu akan selesai penugasannya, saya tidak tahu, mungkin tahun 2020, akhir 2022 ini atau akhir 2023. Lihat prosesnya ketika pendeta dan panitia yang akan menyusun panitia perancang itu mulai meminta orang-orang atau anggota jemaat menjadi panitia. Akan banyak sekali kata-kata yang saya ungkapkan tadi, jangan saya lah, dan sebagainya. Jadi penerapannya sekarang adalah kita berusaha harus tidak menyamai orang yang menolak atau menunda ketika dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani. Tidak sesulit memberitakan Injil kemana-mana seperti apa yang dilakukan oleh para gembala sidang dan evangelis. Kita hanya disuruh melayani di gereja kita. Jadi panitia keamanan ya, jadi panitia keuangan ya, jadi bendahara ya, jadi panitia sosial ya. Mungkin ada yang memang yang merasa tidak bisa, tetapi hal itu menurut saya bisa dipelajari dan pasti kita bisa melaksanakannya. Bapak sekalian, Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita melawan perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ketika dia mengucapkan di ayat 60 tadi, Yesus mengajak orang itu berpikir, jika komitmenmu kepada keluarga atau yang lain, pekerjaan, anak,
dan lain-lain lebih besar daripada komitmenmu kepada Kristus, maka kamu belum menjadikan hal mengikut Yesus sebagai yang utama. Dan ini terus terang masih dialami oleh banyak orang-orang percaya pada masa sekarang ini. Dengan bersembunyi di balik kata-kata ini, mendesak ini, saya masih bisa bersekutu lain kali dan sebagainya, mereka menunda permintaan Tuhan untuk melayaninya. Ini yang harus kita jadikan patokan di dalam kita bersekutu, di dalam persekutuan kita ini. Mari kita belajar menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan. Menyesuaikan kesibukan pekerjaan kita, kesibukan yang menurut kita lebih penting dari permintaan Tuhan, untuk mulai dipikirkan untuk diseimbangkan. Jadi kalau diminta untuk melayani Tuhan, mari coba hindarin kata-kata yang bersifat ngeles, bersifat menolak dengan berbagai alasan. Bapak yang saya hormati, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, ciri pengikut Tuhan Yesus adalah bahwa pengikut Tuhan Yesus adalah pengikut yang siap mengutamakan Kristus. Orang ketiga di dalam perikop ini mengikut Yesus, namun yang bersangkutan akan pamitan kepada keluarganya lebih dahulu. Tetapi Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Katanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat 62. Orang pertama dan yang kedua dan yang ketiga mempunyai ciri yang hampir mirip, tetapi jawaban-jawaban Tuhan akan berbeda, mempunyai ciri yang berbeda menurut saya. Bagaimana mungkin, ini maksud interpretasi dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang mengolah tanah tidak melihat ke depan? Semoga Bapak tahu artinya orang membajak. Bagaimana dia harus mengendalikan alat bajaknya dan mengendalikan, kalau yang saya tahu adalah sapi atau kerbau yang menarik bajak itu. Kalau dia tidak melihat ke depan, maka hasil pekerjaannya pasti tidak akan seperti yang diharapkan. Dia itu merupakan jalur yang lurus, sejajar sepanjang lebar sawah yang dibajaknya. Penulis buku ini, pendeta kita, juga mengatakan ini seperti mengemudikan mobil dengan terus melihat pada kaca spion. Ia atau orang lain bisa celaka dengan cara mengemudikan yang seperti itu. Kalau bapak-bapak saya ingin melihat bagaimana orang mengemudikan kendaraan, coba perhatikan. Dia hanya sesekali melihat kaca spion di kanan dan di kiri, ataupun kaca kaca di atas kepalanya untuk melihat bagian belakang secara keseluruhan. Dia fokusnya tetap ke depan. Sesekali melihat bagian belakang di lingkungannya. Di lingkungan ketika dia mengendarai kendaraan. Yesus
berpikir bahwa orang itu atau yang bersangkutan, artinya yang membaca dengan melihat ke belakang itu masih teringat pada masa lalunya. Orang itu juga ingin memberi perlindungan diri seandainya mengikut Yesus tidak lagi cocok. Ia masih bisa kembali kepada keluarganya atau masa lalunya. Yesus bukanlah yang utama bagi dia. Saya mengartikan bahwa setelah memahami ini, orang-orang pengikut Yesus memahami ayat 62 ini dengan kalau dia memahaminya dengan seksama dan sungguh-sungguh, maka dia akan berani melepaskan semua yang ada di belakangnya dan terus mengikuti Yesus. Ini kejadian pada zaman Yesus masih hidup. Di zaman sekarang, situasi di balik pemahaman ayat ini masih berlaku. Yesus menginginkan orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi muridnya dengan menjadikan Yesus segalanya di dalam hidupnya tanpa cadangan lain dan tak pernah ingkar. Nah, prakteknya pada saat ini adalah bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus mulai belajar atau mulai belajar lagi kalau belum, untuk bisa menaati semua ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kita berani memikul salib. Memikul salib saat ini mungkin tidak seberat ketika zamannya Yesus. Salibnya besar, ini hanya perumpamaan bahwa di dalam kita menyesuaikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah bahwa kita harus menjadikan diri kita semakin kecil dan Tuhan menjadi semakin besar, dalam arti besar, banyak dikenal orang, sehingga di dalam kehidupan kita sekarang ini, meskipun pengertian memikul salib ini menjadi satu hal yang sepertinya berat sekali ya, menjadi orang Kristen. Oh memang, menurut saya, setelah mempelajari semua ini, menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Tidak hanya terus berpikir, wah saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus, saya kalau mati masih masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kenyataannya bahwa ketika kita masih hidup, masih banyak yang harus kita pelajari untuk kita menjadi orang-orang seperti yang dikehendaki Tuhan. Di masa-masa di mana kita masih sering melakukan penolakan, kata-kata yang keras, atau menyesuaikan tujuan Tuhan dengan tujuan saya, tujuan kita secara pribadi, supaya kita merasa nyaman hidup sebagai orang Kristen dengan penuh penyesuaian tadi itu. Jadi dari bagian yang ketiga, kita diberi pelajaran untuk menjadi sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan dengan menjadikan Yesus adalah segalanya di dalam hidup kita. Demikian Bapak, 3 ciri khas orang-orang yang dikehendaki Tuhan menjadi pengikutnya. Kiranya itu akan menjadi pelajaran bagi kita untuk meningkatkan diri, kapasitas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita belum sampai kepada tahap yang dikehendaki Tuhan itu. Sebagai penutup, sampai dengan kita dipanggil Tuhan, itu adalah masa-masa
kita masih menjalani proses untuk menjadi murid yang rela memikul salib, menyangkal diri sebagai hasil dari pelajaran-pelajaran triwulan 1. Yesus juga menghendaki agar kita menjadi murid yang rela memikul salib, karena tidak mudah tetapi harus dilaksanakan. Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita, sehingga sebagai orang berdosa kita memperoleh pengampunan, jaminan hidup kekal di surga, dan berkat-berkat lainnya. Itu harusnya mendorong kita untuk kita semakin sungguh-sungguh di dalam kita melaksanakan perintah Tuhan, memiliki ciri seperti orang-orang yang mau mengikuti Yesus, atau kehendak Yesus di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Dibandingkan dengan pengikut ISIS yang tidak ada jaminan apapun, semua tetap total melaksanakan perintah-perintah pimpinannya sebagai anggota. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita lebih total dalam mengikut Yesus. Kita harus mengevaluasi kesungguhan kita di dalam mengikut Kristus, karena cara pandang atau perspektif yang benar dari pengikut Kristus adalah ia harus siap mengalami ketidaknyamanan, siap memenuhi panggilan Kristus dengan segera, dan siap mengutamakan Kristus dalam segala sesuatu. Sebagai diskusi Bapak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita catat untuk kita jadikan bahan diskusi di WA grup kita. Yang pertama, tulislah dengan kalimat Bapak-bapak sendiri cara pandang yang benar dari pengikut Kristus yang mencakup 3 ciri khasnya seperti yang sudah diungkapkan di dalam bagian 1, 2, 3 tadi. Tulislah 3 contoh masa kini cara pandang yang salah dari pengikut Kristus, masing-masing 1 dari contoh kasus yang mirip orang ke-1, orang kedua, orang ketiga di perikop tadi. Kemudian yang terakhir, tulislah perbandingannya. Bapak-bapak sama atau lebih baik dibanding contoh orang 1, orang kedua, orang ketiga dalam hal apa sebetulnya? Rinciannya. Seperti pertanyaan saya di awal tadi. Sudah setotal apa Bapak dalam mengikuti perintah-perintah Kristus? Saya kira itu yang bisa kita pelajari pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah supaya kami memahaminya dengan baik, sehingga kami dapat menjadikan ini sebagai alat untuk meningkatkan keimanan kami. Tolong bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu sebagai murid-murid yang Tuhan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak atas perhatiannya. Sampai ketemu di pelajaran yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.